Ya udah mas, kalau emang mas mau maksain naik malam, aku cuman ngasih saran. Nanti setelah pos 2 nggak usah break. Masa iya di tengah hutan gini orang motong pohon gitu, buat apaan? Dan baunya ke bawah pun gila. Matanya gede, bentuknya turun. Itu kayak dia tuh kayak gimana ya? Ada aja gitu di mana-mana. Karena satu, mungkin pas kita turun gua nggak sopannya tuh kayak gua tuh waktu itu sempet ngeludah sama ngencing sembarangan, ngeludah sembarangan kalau nggak salah tuh pas sebelum gua sampai bener-bener turun deket air. Mungkin ini orang masuk gak sopan kan mbak gitu, mau ngapain lu lewat sini ya kan? Ini kan ini wilayah gua, bukan tempat lu, ngapain lu maksudnya maghrib di sini gitu kan ya. Dengan rasa ketakutan gue yang gede nih, yang bener-bener merinding lah sampai bikin gue meriang ya kan. Kita jalan di pinggir jurang gitu pak, yang hitungannya kepleset nama lu udah terhapus dari kakak ya kan. ALM ya. Iya kan, posisi habis maghrib lu jalan di pinggir jurang. Di situ tuh gimana ya, bisa dibilang orang ketakutan, tapi orang kita jalan buru-buru tapi jalannya sempit. Wah, parno malah. Lebih hari kedua nih poinnya gue lebih banyak parnonya dibanding suara atau berbentuk tuh gue nggak, malah yang tadi cuma dikawal aja ya kan, tapi lebih banyaknya yang parnonya ini gue. Sampai senior gue kan tuh dia bawa keril jadu tinggi mentok di pohon ya kan. Boy, tolongin gue. Dia juga parnonya kayak ada orang megangin ya kan. Padahal emang mentok di pohon kan. Mentok nih bang, buset kata dalam hati gue. Wah senior gue juga parno ternyata nih. gue pikir gue doang yang parno, tapi temen gue kayak yang depan enggak nih, karena kan dia tahu jalan ya. Gue udah nggak mau di belakang tuh pak, di situ posisinya. Gue selalu yang pertama atau yang kedua. Gue udah nggak mau yang ngerasain kayak merinding, berat, ketakutan. Wah, gue lepasin deh kayak gitu-gitu. Pokoknya gue maunya yang kedua atau yang pertama. Masuklah nih pak di pertigaan. Tuh sekitar 6:30 kalau nggak salah tuh. Masih kelihatan tuh yang gunung-gunung tetangga ya kan. Nyampe di pertigaan, kalau ke kanan tuh yang ke kanan tuh yang turun yang dari helipad ke kanan kan. Oh, iya. Jadi gue posisinya tuh kayak gini kan. Jalan di situ tuh capek pak. Orang tuh kalau disetanin, apalagi orang kayak orang kesurupan, capek. Jadi 2 malam yang gue dapet tuh parno. Jadi biasanya gue kalau naik gunung, tapi gue nggak pernah naik malam sih. Seneng, ketawa lah, ngeliat binatang kayak gini-gini, ketakutan, tapi ketakutannya ketakutan bercanda. Ini lebih banyak 2 malam ini parno yang gue hadapin tuh kayak gue diteror lagi. Malam pertama gue udah diteror, malam keduanya lebih lanjut lagi, berbentuk sama yang parnonya berbentuk dan parno kan. Jalan lah gue di situ, gue udah capek tuh, istilah katanya gue udah pengen rebahan gitu kan. Aduh enak kali ya rebahan ya di kasur empuk, berhayal aja udah gitu kan. Gue udah di situ, poin gue udah meriang tuh pak. Biasanya orang kalau udah ngeliat sesuatu yang aneh atau gaib gitu kan, badan udah nggak enak tuh. Badan udah nggak enak, bawaannya lemes. Temen gue mau berdua, senior gue masih epan aja, masih bercanda. Gue nih udah melangkah aja, astaga gitu kan. Kapan nyampe nya ini kan gitu kan. Tapi gue tanya senior gue sama temen gue, masih jauh, masih 2 jam sampai base camp, sampai pos 2 Okas itu yang ada mata air ya. Anjir pasti sampai sana jam 9 malam nih, jam 10 malam nih.
Udah begitu aja kan, di batu kan kalau di turun Ukas tuh batu gede-gede tuh. Iya benar. Bisa nyandar situ. Udah mikirnya, aduh, gimana ini penyelesaian akhir teror ini. Gue jalan tuh kayak udah megangin kaki aja. Kaki kanan gue kan. Jalannya udah nggak kayak orang Normal lagi lagi. udah. Aduh, udah malas banget kan udah. Pas turun tuh Pak, sekitar 1 jam atau setengah jam lagi kayak udah mau nyampe mata air tuh di Ukas pas 2. Gua ngalamin keanehan juga Pak. Jadi temen gue nih lagi asik bercanda. Karena posisinya waktu itu gue nggak bawa carrier, kayaknya gue bawa depek deh. Makanya gue udah capek dikasih depek kan. Gue bawa depek, gue jalan. Agak jauh tuh posisinya, gue udah terakhir Pak sekarang. Kembali lagi gue jalan, posisi terakhir lagi, ketiga lagi kan. Temen gue jalan cepet-cepet banget tuh. Cepet-cepet tuh karena pengen nyampe duluan gitu, aduh pengen rebahan. Gue jalan aja, udah kedengaran aja Nisa kalau nggak salah tuh, pas aja Nisa. Posisi turunan gitu ya Pak, itu turunan belok kiri kalau nggak salah. Di situ gue dibikin parno lagi tuh Pak, bayangan gitu kan. Nggak tahu itu mah, nggak tahu halusinasi gue, apa salah mata gue salah lihat, apa headline gue nih kemana-mana. Tapi kan namanya kalau nggak ada kabut pasti jelas kan, kecuali ada kabut kan. Buset, kayak selebet aja gitu Pak. Gue cuma pikir tuh wajib teror apa lagi nih kan, parno lagi gue. Akhirnya di situ gue ngebut lagi Pak, karena gue ketakutan gitu kan, sampai gue tuh jatuh yang seharusnya itu belok kiri gitu, gue malah jatuh kan. Tapi gue jatuh ketakutan juga. Tapi berbentuk tuh kayak yang gue ingat di kepala gue ya, kayak baju doang sih kalau nggak salah, tapi warna putih gitu. Tapi entah mata gue salah lihat tuh gimana, tapi jelas gitu. Orang posisinya kan gue lumayan jauh sama temen senior gue, agak 7 meteran kan. Pas gue habis ngeliat kayak gitu, gue makin ngebut ya kan, makin gue susul temen gue, ayo cepet gue mau nyusul temen gue udah capek nih. Maksudnya aduh, kemarin gue malam gue tuh berpikirnya udah apa ya Pak, gue udah capek di teror begini. Gue udah capek banget, gue pengen rebahan. Akhirnya 5 menit menuju pos 2 Wekas ya. Itu gue kayak gimana ya, kuping gue tuh kayak rame orang gimana sih Pak? Riuh gitu ya? Iya riuh, kayak lo kan ada tuh kalau yang di Gunung Jawa Barat Pandayan tuh, kalau yang bisa ngeliat kayak gitu kayak rame orang gitu. Itu posisi dekat pohon tuh. Kok gue berhenti, temen gue agak jauh kan, break lah, capek nggak ketemu nih gitu. Gue tuh denger kayak suara banyak orang Pak, Rame gitu. kayak pasar gimana sih. Ini ngobrol gitu. Kok rame banget ya. Jadi posisinya tuh kalau gue berdiri kayak gini nih, itu di sebelah kanan. Kok rame banget ya. Tapi gue nggak ngelihat apapun, tapi cuman suara aja. Kok rame banget. Apa di pos 2 nih gitu kan. Gue tanya temen gue, bang, pos 2 udah jauh, masih deket, masih jauh nggak? Lumayan tuh setengah jam. Berarti kan kalau setengah jam kan gemuruh suara mereka kan. Tapi kan kalau di gunung orang udah jam segini, gue berpikir orang pasti istirahat. Iya. Mau ngapain dia teriak-teriakan gitu. Gue berpikir di situ nggak yang macem-macem tuh Pak. Maling suara orang di bawah nih dibelokkan, ada orang lagi break atau gimana kan. Gue turun aja lagi. Ternyata tuh pos 2 itu ternyata pas kita kan waktu itu gue masih pakai jam tangan ya. Sejam Pak. Yang tadi estimasi 30 menit jadi sejam kan. Nah, pas gue udah mau nyampe 1 jam itu di pos 2, gue sebelum nyampe bener-bener kayak ada genangan air tuh gue mikir sendiri, tadi sepanjang jalan nggak ada tempat shelter sedikit, tempat break gitu ya, tempat break luas atau gimana, area camp tuh
nggak ada, padahal posisi gue kan turun kan. Pasti otomatis turun itu kan beda sama naik Pak ya. Lebih turun itu kan lebih kelihatan orang duduk stay di mana-mana. Tapi kok nggak ada ya. Kata teman gue nih si Acil, ngapain lu nyoh? Agak capek gue, break yuk. Tenda semalam lagi. Senior gue bilang, udah kagak ada amunisi kita, tinggal mie doang gitu kan. Gue lemes bang. Di situ satu emang gue kayak gue doang, temen gue berdua seneng-seneng aja. Ya kayak nggak ada kendala apa-apa, tapi gue, aduh, udah nggak sanggup gue bang gitu kan. Pengen pingsan gue gitu aja jujur. Waduh, yang bener lu nyoh, beneran bang, gue udah nggak kuat nih, kayak maju. Udah, ngerokoknya dulu. Akhirnya temen gue ngerokok. Gue kan orangnya ngerokok enggak ya. Akhirnya gue nanya sama senior gue, bang, shelternya mana bang yang buat istirahatnya? Itu di depan. Gue jalan tuh bang sendiri. Posisinya dulu tuh masih kayak, masih bagus lah hutannya kan. Beda sama sekarang gue waktu naik kemarin tuh. Gue hitung tenda cuma ada berapa ya? 1, 2, 3, 4 atau 3 tenda kalau nggak salah. Itu pun dengan kapasitas orang yang biasa. Maksudnya cuma terhitung, ya nggak nyampe 10 orang kali mungkin ya. Mungkin kalau itu. Terus gue duduk aja tuh ada batang, bangku, pohon tumbang gitu, gue duduk. Gue sambil nengok ke atas gitu kan Pak. Posisi di mana gitu. Kok orang tuh ngobrol jelas banget gitu kan. Gue sampai temen gue bilang, mau lanjut apa ngecamp nih? Ngecamp lagi bang, gue udah nggak kuat banget gue. Naik gunung tuh kalau udah parno gitu, dari kepala sampai kaki udah nggak nyaman Pak. Mau ngelangkah juga udah males banget rasanya. Akhirnya gue mutusin gelar tenda nih Pak. Gelar tenda kita dengan seadanya. Kan kemarin waktu di pendakian malam pertama kan gue udah tidur di jalan air nih. Gue nggak punya SB, ya tidurnya ya tidur ada SB 1 kering rame-rame kan. Itu tenda gue agak bolong tuh tengahnya tuh, udah mager buat nutupin. Pertengahan malam tidur, kejadian lagi tuh Pak. Gue tidur tuh kayak orang ngelindur. Kayak banyak orang lewat gitu. Padahal posisinya itu jam 10, jam setengah 11. Gue ketiduran tuh sekitar, kayak temen gue satu lagi di luar dia ngobrol. Gue kecapean, udah puyeng banget Pak kan. Kayak banyak orang lewat. Gue kayak lu gimana sih kalau orang jalan tuh? Ramean gitu kan. Kakinya kan kedengeran banget di kuping ya. Tapi pas gue melek itu, lah nggak ada orang. Senior gue kan tidur tuh. Temen gue di depan. Gue nanya, Blay, ada yang lewat? Kagak ada. Kata gue berpikir udah anjing sampai kapan nih? Gue dibikin parno gitu di gunung sini. Apa gue punya salah gitu kan? Atau gue berbuat yang nggak enak gitu kan? Pertengahan malam gue tidur lagi nih Pak. Temen gue berdua ngerasa, nggak tahunya tuh mereka tidur nyenyak atau enggak. Gue tuh kayak kebanyakan kayak kebawa angan-angan gitu Pak. Entah ada di mana, entah ketemu siapa gitu kan. Gue kesapu ke teman, tapi gue tidur nih. Tapi gue ngerasa gue lagi ngobrol. Tapi gue nggak tahu sama siapa. Ya kayak gimana sih, tidur ntar melek, ya kan? Sampai gue tenda gue tuh agak bolong ya. Tenda gue tuh kena angin kayak udah kayak layangan gitu melepit. Jadi gue pengen tidur pun susah banget. Kedua karena perut gue lapar juga kan. Amunisi cuman biskuit Proma biskuit kelapa tuh sama Indomie, udah nggak ada beras ya kan. Setengah 12 malam tuh, buset,
temen gue berduaan posisinya tidur tuh gue di paling kanan dalam lah. Ini temen gue, senior gue. Buset, pada bisa tidur gue sempet bangun gitu kan. Karena di sebelah tuh ada apa orang bakar api unggun kan, jadi kelihatan kan masih terang. Buset, nyok amat tidur nih kata gue. Gue bangun karena pengen tidur nyenyak gitu pakai basem. Kepala gue pusing banget. Pas jam 1 kalau nggak salah tuh ya. Gue pengen keluar, maksudnya pengen kencing. Gue bangunin teman gue, bang, gue bangunin senior gue, bang, kencing yuk. Ah, gue ngantuk banget, gitu. Gila bang, gitu kan. Di acuin tuh gue ya kan, dia mah tidur aja. Terus teman gue bilang nih, Bay, lo mau kencing? Iya temenin gue yuk. Mager banget deh, kan kemarau tuh dinginnya gimana ya pak? Dinginnya dingin mas keluar tenda gitu. Aduh, akhirnya gue jam 12:30 tuh kencing. Itu konyol tuh pak kalau menurut gue. Jadi gue salah kencing. Gue kan keluar tenda pakai sendal. Gue keluar tenda kencingnya arah pohon. Bukan kencing. Lu tau gak pak kalau orang ada begitu. Di aung gitu loh. Jadi kan kalau di pohonan, jadi kan kalau di Bekasi itu pas duanya itu pohonan pendek-pendek tuh. Gue kencing, tapi gue kencing tuh masih ada orang ngobrol di samping tenda gue. Gue kencing gak jauh dari tenda, 5 meter ya. Si mas itu masih ngobrol sama bininya kalau nggak salah ya. Gitu. Kayak orang buset deh. Gue sampai punya gue tuh gue masukin sampai gue kencing celana pak. Buset, itu apaan tadi ya? Tapi gue gak langsung kabur pak. Buset deh, itu apaan ya? Waduh, gak beres nih. Jadi yang aqua yang buat gue siram buat ini gue buang aja langsung. Gue balik badan, gue masuk tenda, gue mikirin lagi aja. Gue kadang-kadang orangnya mikirin gitu kan pak kalau terjadi aneh-aneh. Itu apaan ya? Gimana sih pak kalau orang jalan kayak binatang tapi nggak ada suaranya, cuman gitu. Shit, aungan macan ya bukan ya kan. Gue bangun loh pak, mereka pada lelah kayaknya. Cuek lah kata gue, tidur lagi tuh pak. Bangun 7:30. Mereka udah pada bangun, udah pada jemur-jemur. Biasa gue orangnya tidur paling belakang nih, bangunnya juga paling belakang ya. Gue pengen cerita nih sebenarnya nih, tapi ntar aja dah, aneh-aneh lagi. Maksudnya gue belum nyampe bawah nih, nanti aja ceritanya di bawah kayak lebih enak nih sambil ngopi kan. Udahlah, gue lupain aja ya semalam. Gue berpikir gue dari shelter ya sampai pos 2 parno gue berlebihan banget ya kan. Tapi temen gue ngerasain gak ya? Udah turun 1:30 siang tuh kalau nggak salah tuh. Itu masih dapat kejadian lagi tuh pak gue, tapi suara doang. Turun kita dari pos 2 tuh ke bawah sekitar 2 jam atau 3 jam gitu ya. Suara gitu lagi. Jadi posisi gue tuh temen gue jalan berdua, gue paling belakang nih. Di sebelah kanan gue kayak suara orang manggilin, woi. Manggilin lu? Iya, manggilin gue, woi. Kan setahu gue kalau di Merbabu tuh banyak pemburu kan, pemburu binatang gitu kan. Apa ya, pemburu burung kalau nggak salah. Woi, nengok nih, nggak ada ya. Posisinya gue sendiri lagi di jalan biasa kan, pendaki cubek, lomang, jalan suka-suka lu kan. 5 meter, woi. Siapa sih nih kata gue. Itu ada kayak buah rambutan tapi bukan buah rambutan pak. Jatuh tuh, tup. Gue tanya buah apaan nih? Ada lagi, woi. Siapa ya kata gue. Sampai yang Telaga ya, tuh masuknya pos berapa sih? Dia udah mau sampai bawah. Mau sampai bawah kan? Bodoh amat lah kata gue. Gue udah capek ya kepala pak. Maksudnya sama kayak gitu-gitu kan dibilang berani atau enggak,
sebenarnya takut juga sih kan. Udah gue cuekin aja, udah malas cerita gue sampai bawah. Jalan, temen gue pas pertigaan, temen gue si Acil belok kiri, gue sama senior gue belok kanan nih pak. Ya agak-agak nyari jalan, terus jalan itu ke kanan, nyasar gue. Udah di bawah kan itu berarti? Iya padahal maksudnya gue udah kelihatan kebun, oh itu kebun gitu kan, oh itu sawah gitu, maksudnya itu perkebunan gitu. Itu gue nyasar, temen gue mah nungguin di kuburan, ada kuburan tuh ya, nyapuin kuburan, lu kemana aja lu? Tapi gue ngerasain itu nyasar hampir 10-15 menit tuh. Soalnya gue mikirnya ke kanan, akhirnya gue mutusin untuk jalur ke kiri kan, bantai kiri. Akhirnya ketemu kan di pertigaan. Lu kemana aja? Gue bisa nyapuin kuburan nih, gini. Gue tadi tuh, sama senior gue, diajak apa ya, nyari jalan. Sampai kan kalau udah ketemu jalur komplok tuh, udah seneng banget tuh. Gue ngeliat ke atas, gue kan muter badan gitu, gue ngeliat ke atas. Susah juga nih Parno gue. Udah seneng aja pak, gue udah jam 3, udah aja nasar nggak usah. Udah tenang lah ya mana? Gue udah seneng banget nih, lepas dari sini nih kata gue. Kata gue. Itu posisinya turun kabut tuh pas gue ngomong kayak gitu. Kayak kabut langsung nyelimutin hutan. Alhamdulillah gue gak terjadi apa-apa. Tuh, nyampe di pos bawah tuh, di base camp kan. Pengen cerita gitu. Tapi takut bohong gitu kan. Udah, lupain aja lah. Sampai di pos bawah, ngobrol sama si siapa? Ranger ya kan, sama si Mamang si Mas ya bilang, kalau di Jawa Barat kan Mamang ya. Mamang, ini di Jawa Mas kan. Gimana Mas pendakian? Gue dengan rasa lesu gitu kan, banting Eril. Mas capek. Capek gitu kan. Loh, biar Mas capek gitu kan. Aku orang paling apes Mas 2 malam ini. Apes kenapa Mas gitu? Parno setengah mati Mas. Ini bulu kudu, pundak, bahu semua sakit Mas. Ya gitu Mas. Dia nebak. Ya gitu Mas, kalau naik malam, mungkin udah biasa kali ya kan. Ya kayak gitu Mas, kalau naik malam ada aja sambutan apa ya, dia bilang sambutan menarik lah gitu kan. Dia udah nebak gitu Mas? Udah nebak doang tuh, siapa Mas Pejo, Mas apa itu namanya gue lupa. Kejo begitu sih namanya. Biasa Mas kalau naik malam sambutan mah pasti ada. Itu mah apa ya, hukum alam dibilang. Oh gitu Mas, teman gue kan lagi ke toilet tuh, lagi satu beli rokok, satu lagi ke toilet, ngobrol di bawah gitu lesehan. Ya kayak gitu Mas, di sini mah udah biasa lah ya. Udah biasa. Tapi lu sempat ini nggak, sampai turun ke base camp, sempat mandi di base camp nggak lu? Mandi. Kan kamar mandinya di luar tuh ya? Itu yang di atas. Di atas tuh. Iya. Itu parah tuh kamar mandinya pak. Kecil. Pas gue mandi tuh, abis gue cerita sama si Mas itu kan. Abis cerita horor gitu, gue mandi tuh. Kayak disabet pak badan gue. Gue kan orangnya, kalau ditantang, gue orangnya suka ditantang ya. Suka ditantang. Lu mandi gak Blay gitu? Nyoh, mandi lah bang. Itu orang pertama kali dari bertiga itu, gue yang pertama kali mandi duluan. Gue bawa gayung sama si Ketigi sama sampo tuh, megang air tuh. Wah ini mau nggak biasa. Pas gue taruh kepala pak, kayak disabet gue pak. Buat langsung buset. Tapi 2 malam kan gue gak kena air badan gue tuh, gak kena gitu kan. Kayak disabet pak. Gila itu kan mandi. Lu ngerasain juga tuh pak? Ngerasain gue. Set. Tapi pada intinya lu kembali ke rumah sampai turun lah ya, dengan selamat lah ya. Selamat, tapi ini ya. Iya, selamat. Oke nih Mon, thank you banget lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian lu saat di Gunung Merbabu ya Mon. Bersama 3 teman
dua teman lu ya, yang satu senior. Iya. Gua kenal nih dua orang ini Dua nih. sebenarnya kenal, Nah. cuman gue gak mau nyebut nama. Gak mau nyebut nama ya. Mahal lah ya. Gue kenal banget nih pokoknya sama Iya. senior ini, salah satunya senior ini ya. Ya teman ngopi ya kan. Nah, teman Novi juga. Nah, ini Mon, gue pengen ulas balik cerita pendakian lu nih. Boleh. Lu kan di awal itu sempat menjelaskan kalau sebelum memulai pendakian itu udah merasakan keanehan-keanehan ya. Dari sebelum berangkat tuh ya. Keanehan apa aja sih Mon yang lu rasa itu? Firasat apa gitu? Janggal ya. Ya. Biasanya kalau orang kita mau berangkat kerja tuh, aduh, males. Mm-mm. Nah ini malesnya, tapi bukan males sih, kayak janggal. Udah apa sih nih? Mm. Tapi gue penasaran gitu. Sebenarnya dari Jakarta kan yang udah keanehan tuh yang kereta delay kan. Delay, Karena ada insiden juga. Insiden gitu kan. Kehabisan angkutan umum juga kan yang mau ke base camp itu. Tapi maksain cari alternatif ojek ya kan. Tapi pada akhirnya lu sampai base camp tuh malam juga ya? Malam-malam juga. Dan lu maksain untuk naik juga itu? Sebenarnya itu lebih tepatnya ya istirahat kan. Tapi lu maksakan untuk naik ya? Iya, karena gengsi. Karena gengsi. Dan kita tahu lah senior kita ini ya kan? Iya. Kalau udah punya tekad, Padat udah. Harus dituntaskan. Berarti lu ngeres di base camp yang biasa tuh Mon ya? Yang sebelah kiri? Iya, yang di atas. Di atas itu ya? Gue lupa sih namanya tuh apa gitu namanya. Karena gue mengalami kejadian pendakian juga bersama senior ini nih Mon. Waktu lintas juga, sama ceritanya lintas juga nih. Tapi waktu itu lintasnya mana sih? Dari Swanting ke Selo. Swanting baru dibuka tuh jalur pendakiannya. Oh, yang baru ya? Yang baru, dari Swanting ke Selo. Ya banyak kendala juga di jalan. Oh, Ibaratnya belum pendakian itu udah banyak kendala, susah-susahnya udah ada. Ya gue sempet, ini kok naik gunung sama senior yang satu ini kok begini banget. Ini gini bukan ngomongin nih bang, bang maaf ya bang. Sorry nih bang. Dari Pasar Sapi itu Magelang tuh, iya Magelang, Pasar Sapi. Terus transit, naik bis transit, dari situ gue ngebak-ngebak tuh naik truk tuh. Ih, tapi lu nyampe situ? Ngebak-ngebak, jalan kaki, padahal punya megang duit. Iya. Nah, yang nggak pernah gue lupain itu selama 2 malam suntuk gue bersama Kangkung tuh. Iya. Kangkung terus tuh. Kangkung dengan gagang sumpit bikinan ya kalau nggak salah. Nah, di Selo, senior kita ini nih naik ke Malu itu sempat ngomong sama gue, kita nanti lintas di Selo jangan sampai turun malam pokoknya. Wah itu yang mungkin yang gara-gara naik sama gua, makanya lu dikasih arahan. Dikasih arahnya begitu. Emang kenapa bang? Pokoknya jangan sampai ketemu malam. Tapi lu sempet ceritain di bawah? Baru sempat diceritain cerita yang lu ngalamin ini. Nah, kita lanjut ke cerita lu nih Mon nih. Nah, lu kan sempat mendengar suara-suara gaib lah ya. Kita katakan suara gaib lah ya Mon ya. Nah itu berlangsung sangat lama juga kan. Tapi yang gua aneh ini, lu dari base camp jam 10 Mon ya? Setengah 11 jatuhnya sampai Sabana 1 ya? Jam 12. Jam 12, gila itu cepet banget Mon. Dan lu itu kaget gak sih lu ngerasa kaget? Kaget lah, kan gue selalu ngerasain tuh pas gue naik keduanya itu sama teman-teman gue yang dari Bali kan, sama teman gue yang dari Bekasi itu dari Selo itu jam pagi ya, 4 jam, 5 jam gue sampai Sabana 1 tuh. Nah kan ada celetukan juga nih dari si teman lu yang satunya pas pendakian itu. Kalau kita sampai diwujudin kita tiarap, berarti teman lu ngerasa juga dong? Kayaknya sih ngerasa. Ya kan? Tapi ngerasanya pas udah dia tuh bilang udah di atas. Gue juga ngerasa, senior gue bilang. Gue juga sebenarnya ngerasa. Terus temen gue yang kedua ini si Acil bilang, gue juga mau ngerasa. Tapi kalau emang sampai ditampakin, diwujudin ya gue tiarap. Gue juga sama, gue juga pasti tiarap juga. Daripada gue kabur kemana-mana arahnya, bikin gue nggak jelas ya kan. Baik gue tiarap. Tapi karena emang mitos-mitos kayak gitu kental banget sih ya? Percaya mungkin. Gue semenjak dari situ, gue nggak pernah lagi naik gunung malam. Ya gue sadar gimana ya, malam itu waktunya istirahat ya? Bukan waktunya untuk aktivitas atau jalan malam. Kan banyak orang bilang jalan malam tuh lebih cepet, lebih cepet sampai gitu. Nggak kelihatan treknya. Nggak kelihatan treknya, kita nggak banyak break atau gimana. Kalau menurut gue bahaya sih menurut gue. Bahaya, maksudnya ya jarak pandangan terbatas jarak juga. Pandang terbatas, takutnya kenapa-napa kan lebih susah juga minta tolong sama orang-orang. Kalau orang yang nggak kasat mata bisa diminta tolong sih enak ya kan. Iya, kan ini beda ceritanya ya. Alam. Nah,
ada larangan kalau lu jangan terlalu maksain naik malam nih sama Pak Ade ya. Pade juga sempet Nah, ngasih. sempet ada cerita nggak sih, Mon? Sosok-sosoknya gitu di sekitar sama Pak Ade ada pengalaman Kalau- apa gitu yang dirasain juga? Kalau Pak Ade tuh suara nangis sih, yang tadi gue denger. Oh, sama. Pak Ade kan sebelum gue naik itu kan, Pak Ade bilang, nanti mas kalau bisa di pos 2 nggak usah Nggak usah break ya. nggak usah break, kalau mau mas 10 menit sekitar 5 menit atau 10 menit baru break. Kenapa Pak Ade? Gitu. Teman saya tadi yang terakhir, karena kan mereka kan ada 2 rombongan tuh, rombongan pertama Pak Ade, rombongan kedua si mas adenya apa abangnya, apa adenya kalau nggak salah yang cowok tuh, dia diwujudin suara juga gitu. Ternyata bener. Jadi Dulu juga abis dari dia ke gua gitu. dulu ya. Iya. Tapi bersyukurnya Nggak adanya suara-suara gitu nyampe cepet Cepet ya. dia kan. Kayak ngebimbing gua dia cuma dengan ganjaran. Di malam berikutnya nih emang ada kejadian lucu nih Mon di Sabana nih. Lu tidur hampir sama air ya. Iya, jalur air. Jalur Ternyata air, pas ya. gua tegesin tuh, anjing ini kan jalur air. Kaki gua jadi kerendam gitu. Dan itu bahasa ya semuanya. Basah pak. Malam keduanya nggak pakai tidur, nggak pakai SB kan. Gue juga pernah ngalamin juga tuh sama senior ini. Sebagai senior ini nih, Senior ini emang nih. bola. Gue tidur di dalam air, Mon. Pagi-pagi tuh gue bangun. Yang di mana sih, basah tuh? semua. Itu di Suwanting. Di Suwanting gue bikin camp darurat. Jadi emang bener-bener nih kok gue nyampe-nyampe ya. Iya. Mereka kan gede banget Suwanting nih. Iya. Malah trek baru buat pertama kali dibuka. Pembukaan jalur lah tuh, launching. Gue bikin camp darurat. Nah dia mutusin, bang break aja sini. Dia bilang tuh, mau break apa terus? Wah, gue udah capek banget. Break. Emang Gua pada break tuh. emang senior ini selalu ngasih solusi baik Iya, sebenarnya. solusi baik. Mau lanjut, mau break atau lanjut nih. Iya. Tapi kan kalau kita break ada cengannya nih, apa gimana ya? Ada ledik-ledikannya ya kan. Kalau lanjut, ya gitu resikonya ada gitu kan. Waktu break tuh, gue break di jalur air juga, Mon. Bangun, gue lap, tidur, bangun, buset, semuanya air tuh gue. Udah basah semua, kata gue, pada basah. Nah, gokil sih di pendakian bersama senior ini, banyak banget ceritanya sebenarnya ya. Banyak ceritanya ini dia. Nah, lu lanjut lagi nih, Mon. Lu waktu ke puncak nih, sebelum sampai di Kenteng Songo ya, lu mendengar suara kayak orang ada nebang pohon. Bang pohon itu yang buat yang bikin penasaran sampai sekarang ya. Iya. Kalau yang di bawah kan sama yang di depannya itu kayak udahlah gitu mungkin. Kalau yang ini gue sampai sekarang tuh penasaran. Maksudnya gue nggak ngeliat pohon yang rubuhnya, yang dia habis potong nggak gue lihat, nggak kelihatan, orangnya juga nggak kelihatan. Ketika gue lihat orangnya nggak ada. Gitu. Nah, tapi kan Mon, mau ke puncak itu kan ibaratnya pohon itu kan udah nggak ada sebenarnya ya kan? Tapi kalau dari mana Pak yang arah Kenteng Songo terakhir itu kan menuju puncak Merbabu tuh Oh puncaknya. iya. Sebelah Masih kiri ada tuh ini jurang ya. tuh kan, jurang kayak bentuk-bentuk Ah. opal gitu kan. Itu masih ada Pak di situ, tapi pohon di bawah jatuhnya kan. Pohon di bawah ya. Bibir. Lu sempat penasaran juga ngeliat kalau ada Sempat nebang ya? berapa kali bolongok gitu sih Pak. Sampai pegangan gue bener-bener kayak pegangan pohon gitu kan biar gue nggak jatuh. Ini mana orangnya, mas gue gitu. Tapi nggak ada. Nggak ada. Dan senior kita ini ya kan, Iya. meyakinkan, udah. Gede. Apa dia ngomong apa gue lupa tuh. Udah atas gitu doang. Nah, lu lanjut lagi perjalanan ternyata teror yang kemarin malam sampai ke pagi, lu keesokan paginya ya kan hari kedua ini nggak bisa berhenti habis. ya, nggak bisa habis ya. Sampai pada akhirnya lu harus diriin tenda juga nih di pos 2 nih. Gue naik gunung ini Parno ya. Bikin Parno lah pokoknya. Dan pengalaman pertama lu naik gunung nih Parno sangat luar biasa di Merbabu ini, Mon. Iya. Paling bikin gue malas naik gunung tapi pengen coba lagi. gitu. coba lagi. Tapi nggak mau trek malam gue. Iya. Pengalaman lu trek malam ya cuma di Merbabu doang berarti ya. Betul. Tuh gokil sih. Nah nih Mon, kita dulu kan sempet pengen naik bareng juga tuh. Pernah. Ketemuan di puncak Kenteng Songo kan? Iya. Waktu gua di tas Oh, Suwanting. dia kan masih Doridi juga. Iya, nih. masih ini juga. Rencanaan kita udah, lu dari mana Mon? Gue Lot Selo, ya udah Iya gue kan. Suwanting. Terus tadi kita mau ketemuan di Jogja, ke Jogja terus ya. ke Jogja kan. Nah, tapi ya, Tapi karena di situ gue mengalami kejadian yang ini juga Mon. kayak sama tuh, apa sih? Apes juga. Sama gua. itu. Karena lu mau tahun baruan di Di ini gue. Selo kan, di base camp Selo. Nggak tahu apaan tuh Gue kan. nggak tahu kalau itu pergantian malam tahun baru ya. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Jadi gue baru taunya tuh
kok Selo sepi banget ya malam minggu tuh kalau salah, malam minggu kalau nggak, ya malam minggu. Kok sepi banget base camp, Kalau gue udah habis dikasih kan di bawah. Itu gue nanya sampai pihak sama yang pengelola base campnya, Mbah, kok sepi banget ya, nggak ada pendaki naik. Lah Mas emang nggak tahu kan pendaki-pendaki sekarang pada ngincer malam tahun baru di puncak di gunung. Udah malam tahun baru, gila malam tahun baru gue di base camp mon. Krik jangan krik doang. Tapi dikasih solusi sama yang punya base campnya. Mas mau bakar ayam gitu. Itu saya ada ayam di belakang, kalau mau potong aja. tapi akhirnya gimana tuh? Ya, kayak gue potong, gue tidur. Itu malam pergantian tahun baru yang sangat kelabu menurut gue. Mon, lo sebelum mengakhiri cerita, punya pesan-pesan gak sih, Mon, buat teman-teman semua nih yang nonton nih? Boleh. Ini penting banget ini. Buat teman-teman gue yang masih suka naik gunung atau yang kenal dan tidak dikenal nih. Iya. Lebih baik jangan trekking malam deh. Oke. Sebelum lu ngerasain parno yang berlebihan kan. Karena kan trekking waktu malam tuh waktunya lu istirahat, tidur. Lu jangan nantang sebelum lu ditantang balik gitu. Nah, itu sih. Itu kan awalnya gue kan nantang. Akhirnya gue ditantang balik, ngenuk lah gue. Bukan alam kita juga. Iya, lebih baik lu trekking pagi lah, lebih aman. Maksudnya lu pemandangan juga banyak ya kan. Kedua lu punya kenalan teman-teman baru. Iya, ya. benar. Lebih enak daripada malam setan yang lu kenalin tuh. Sebelum lu apes, mending lu istirahat deh. Iya. Nah, sedikit agak gue tambahkan buat teman-teman semua yang nonton, bahwasannya cerita yang diangkat sama Bang Momon kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi lu bisa mengambil sisi positifnya, yang buruknya buang jauh-jauh. Dan gue mengingatkan kembali bahwasannya attitude dan sopan santun perlu banget lu jaga dimanapun kalian berada. Nggak hanya itu, persiapan mental fisik kalian, perbekalan, serta ilmu pendakian sebelum lo mencoba untuk mendaki gunung harus lo kemas sebaik mungkin lah, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mengikuti larangan yang ada dari warga setempat itu lebih baik ya lagi. Oke nih Mon ya, cukup sekian mungkin pembahasan cerita dari Bang Momon saat mendakinya Gunung Merbabu. Dari gua mungkin itu aja Mon. Siap. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga,